Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ciudad Bolivar adalah sebuah kota yang terletak di distrik Colombia, Bogota. Posisinya persis di perbatasan selatan dari Bogota. Sementara sebagian besar wilayah Ciudad Bolivar adalah pedesaan, bagian perkotaannya termasuk salah satu kawasan kumuh terbesar di dunia. Wilayah perkotaannya memiliki populasi termiskin di Bogota dan dikenal memiliki tingkat kekerasan yang merajalela karena banyaknya aktivitas besar geng dan para mafia. Untungnya, di balik kelamnya suasana di kota itu, tempat ini masih memiliki Plaza de Bolivar yang terkenal. Bangunan yang berupa alun-alun utama di pusat kota yang bersejarah dan merupakan tempat lokasi patung Simon Bolivar berdiri, seorang tokoh kunci dalam kemerdekaan Kolombia. Alun-alun ini juga menjadi tuan rumah berbagai acara budaya dan sosial dan merupakan tujuan wisata yang populer. Disinilah tinggal Andrea Esperanza Valdez. Dia lahir pada tahun 1993 di Orinoquia, Kolombia. Andrea tumbuh dalam keluarga besar karena ibunya yang bernama Esperanza Contreras memiliki 14 anak. Esperanza dan beberapa anaknya pindah ke Bogota dan menetap di Ciudad Bolivar, salah satu lingkungan termiskin di ibu kota Kolombia. Esperanza termasuk orang yang cukup dikenal di lingkungan tersebut. Sudah 20 tahun ia mencari nafkah dengan cara yang tidak biasa, seperti membaca kartu tarot, menafsirkan asap tembakau, dan mengaku bisa memiliki kemampuan psikis, bahkan juga mampu meramal masa depan. Di antara semua anak Esperanza, Andrea lah yang memiliki hubungan paling dekat dengan ibunya. Dan karena ibunya punya kepercayaan akan ritual-ritual dan hal-hal mistis, Andrea tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik. Selain keuangan keluarga mereka kurang bagus, Andrea juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan Andrea memiliki perilaku yang bermasalah sejak usia muda. Dia terlibat dalam pencurian dan penggunaan alkohol juga obat-obatan. Pada usia 18 tahun, Andrea bahkan sudah memiliki seorang putri dengan seorang pedagang parfum jalanan yang berusia 28 tahun dari Bogota Selatan. Meskipun pernah mengikuti kursus sebagai ahli kecantikan, Andrea tetap kesulitan dalam mencari pekerjaan tetap. Karena nganggur, dia memutuskan membantu ibunya dengan membawa klien baru ke rumah mereka, di mana Esperanza melakukan ritual dan meramal masa depan kliennya. Pada pertengahan tahun 2013, Andrea pindah dengan pasangannya dan putrinya ke sebuah rumah sewa di lantai 2. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Jessica Mayerly Alza. Jessica lahir pada tanggal 10 Agustus 1996 di Bogota, Kolombia. Meskipun tumbuh di keluarga miskin dan mengalami kesulitan keuangan, Jessica dikelilingi oleh keluarganya yang penuh cinta. Dia adalah anak yang ceria, rajin belajar dan baik. Dia dengan mudah mendapatkan banyak perhatian dan kasih sayang dari semua orang. Ayahnya adalah seorang buruh dan ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pasangan itu bercerai ketika Jessica baru berusia 10 tahun. Hal itulah yang mendorong ibunya untuk pindah dengan putrinya ke rumah sewaan di lingkungan yang sama dengan rumah baru Andrea. Ketika Jessica duduk di bangku SMP, dia mulai berkencan dengan seorang anak laki-laki yang namanya masih belum diketahui. Sebagai hasilnya, dia hamil pada usia 13 tahun. Meskipun ada resiko kehamilan karena usianya masih termasuk anak-anak, baik dia maupun bayinya selamat saat lahiran. Jessica kemudian bekerja keras untuk membesarkan bayinya sambil melanjutkan pendidikan SMP-nya. Di saat itulah dia bertemu dengan Andrea dan mereka menjadi akrab. Persahabatan antara Andrea dan Jessica pun berkembang dengan cepat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Seperti salah satunya, mereka memiliki anak-anak yang seusia. Biasanya kegiatan mereka sehari-hari adalah ketemuan di teras. Lalu Andrea akan menyiapkan makan siang untuk anak-anak mereka. Setelah memberi makan anak-anak, mereka akan menidurkannya. Lalu Andrea dan Jessica balik ke teras buat membicarakan kehidupan mereka sehari-hari, berbagi suka duka dan saling support satu sama lainnya. Keduanya kadang juga suka berpesta dan membuat acara makan kecil-kecilan di teras. Tempat favorit mereka untuk kumpul-kumpul adalah di rumah Esperanza yang keadaannya sudah kosong terbengkalai. Esperanza sengaja memberi Andrea kunci rumahnya agar mereka bisa memakainya kapan saja. Lagian kalau dipakai sama Andrea dan Jessica, rumah kosong itu pasti gak akan ada yang berani masuk dan menempati. Tentu saja Jessica dan Andrea dengan senang hati memanfaatkan rumah kosong tersebut untuk bersantai dan mengadakan pesta.
Pada awal tahun 2014, Andrea dan Jessica telah menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Namun, sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada bulan Maret di tahun itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Jessica meninggalkan rumahnya pada pukul 7.30 pagi untuk menghadiri kelas. Saat istirahat, pada pukul 9.30 ia keluar dari kelas untuk makan bekalnya di taman sekolah. Seharusnya Jessica kembali pada pukul 12.30 siang untuk menyelesaikan jam kerja sosialnya. Tetapi dia tidak pernah melakukannya karena Jessica tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia kemudian menghubungi teman sekelasnya dengan mengatakan dia tidak akan masuk kelas karena dia pusing. Kemudian dia menelpon ibunya yang sedang bekerja dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah tiba di rumah lebih cepat karena sedang sakit. Namun ya guys, Jessica nggak taunya telah berbohong kepada ibunya. Dia sebenarnya ada janji ketemuan dengan Andrea di rumah Esperanza sekitar pukul 2 siang. Bergegas, Jessica menuju rumah Esperanza agar bisa bertemu dengan Andrea. Ketika ibunya Jessica tiba di rumah setelah pulang dari kerjanya, dia menyadari Jessica tidak ada di sana. Ibunya menjadi khawatir karena Jessica telah mengatakan kepadanya bahwa dia sedang sakit di rumah. Kemudian setelah terdiam beberapa saat, dia berpikir Jessica mungkin lagi bareng sama Andrea. Dia kemudian memutuskan untuk menelpon dan bertanya kepada Andrea. Tetapi Andrea mengaku tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Jessica. Segera setelah itu, ibunya Jessica memberitahu mantan suaminya tentang ketidakhadiran putri mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan pencarian terhadap Jessica. Dimulai dari mencari di seluruh lingkungan tempat tinggal mereka sambil berharap seseorang mungkin telah melihat Jessica. Tetapi sayangnya, tidak ada yang memiliki informasi. Dengan putus asa, mereka pergi ke sekolahnya Jessica untuk menanyakan keberadaannya di sana. Mereka bertemu dengan gurunya yang membenarkan bahwa Jessica telah menghadiri kelas di pagi hari, tetapi belum kembali setelah makan siang. Guru itu juga menyebutkan bahwa Jessica terlihat bersemangat di pagi itu. Bahkan sempat membagikan coklat kepada beberapa teman sekelasnya dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Karena bingung dan panik, orang tuanya mulai memasang pamflet dengan foto Jessica di sekitar sekolah dan lingkungan rumah mereka. Ibunya Jessica berharap seseorang akan memberikan informasi tentang putri mereka yang hilang. Mereka juga mengunjungi rumah sakit terdekat untuk mengecek siapa tahu Jessica berada di sana. Tetapi anehnya, Jessica seolah-olah telah menghilang lenyap tak berbekas. Tragisnya beberapa hari kemudian, Jessica ditemukan tetapi dalam keadaan tidak seperti yang diharapkan keluarganya. Pada pagi hari di tanggal 11 Maret, ketenangan masyarakat terpecahkan oleh teriakan seorang pria. Para tetangga yang penasaran bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat ada seorang pria yang sedang menunjuk ke suatu benda. Setelah didekati, benda itu rupanya berupa sebuah koper yang ditutupi selimut dan ditinggalkan di samping lapangan sepak bola. Yang menarik perhatian banyak orang adalah helaian rambut manusia yang terlihat keluar dari tas itu. Salah satu dari mereka segera menelpon polisi. Tim petugas pun dengan cepat tiba di tempat kejadian, tetapi mereka tidak menyentuh apapun. Mereka menyadari bahwa penemuan mengerikan itu memerlukan penanganan dari otoritas yang lebih tinggi. Beberapa waktu kemudian, Kepala Unit Investigasi Yudisial tiba di tempat kejadian dengan beberapa ahli forensik. Setelah membuka koper tersebut, mereka melihat di dalamnya ada tubuh seorang gadis muda yang dibungkus dengan kain. Tim forensik mencatat ada beberapa luka tusuk di tubuhnya. Yang paling signifikan adalah luka lebar di lehernya dan juga ada cedera pada persendiannya. Penemuan yang mengejutkan itu menarik lebih banyak penyelidik untuk mulai menanyai penduduk setempat. Namun tidak ada informasi penting yang bisa membantu membentuk teori tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Selain itu, tidak ada petunjuk apapun yang ditinggalkan pelaku di sekitar koper. Bahkan tidak terlihat tanda bekas seretan koper yang seharusnya bisa menunjukkan dari mana mayat itu diangkut. Saat penyelidikan berlanjut, ada bukti penting yang muncul. Pakaian pada gadis muda itu ternyata memiliki nama sebuah lembaga pendidikan lokal. Karena itu, polisi dengan cepat menuju ke sekolah lokal tersebut. Di sana, seorang guru menyambut mereka dan memberitahu mereka bahwa ada sepasang orang tua yang panik telah mengunjungi sekolah sebelumnya untuk mencari putri mereka yang hilang. Guru itu menceritakan bagaimana Jessica tidak kembali ke rumah malam sebelumnya
meskipun dia telah menghadiri sekolah pada pagi harinya. Pada tanggal 10 Maret, guru akhirnya memberikan nomor telepon orang tua Jessica kepada polisi. Petugas lalu menghubungi mereka dan menanyakan apakah benar putri mereka hilang. Dan setelah mengkonfirmasi hal ini, mereka meminta orang tua Jessica datang ke sekolah. Tanpa banyak mikir, ayah ibunya Jessica tiba dengan cepat dan diminta untuk memberikan deskripsi terperinci serta ciri-ciri khas putri mereka. Ketika ibunya Jessica menyebutkan gelang dan cincin yang dikenakan Jessica ketika dia menghilang, serta tahi lalat di alisnya, detektif yakin bahwa ciri-ciri fisik yang diberikan sangat cocok dengan jenazah gadis muda yang ditemukan di dalam koper. Polisi lalu memberitahu orang tua Jessica bahwa langkah selanjutnya adalah ikut mereka pergi ke Institut Forensik untuk mengidentifikasi jenazah. Setelah menyelesaikan identifikasi yang mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka, orang tua Jessica merasa hancur. Karena emang benar jenazah itu adalah putri mereka. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa Jessica telah menderita beberapa luka tusuk dan telah menjadi sasaran perlakuan kejam sebelum dia tewas. Melihat jenazah Jessica memiliki begitu banyak luka dan tanda-tanda kekerasan yang berlebihan menunjukkan bahwa pelaku mungkin seseorang yang dekat dengan korban. Di sisi lain, komunitas di kota itu menjadi syok. Saat masyarakat berjuang untuk bisa menerima tragedi tersebut, polisi mengintensifkan penyelidikan mereka. Mereka mulai menanyai keluarga Jessica untuk melihat apakah ada orang yang mungkin memiliki motif untuk melakukan tindakan sekeji itu. Ibunya Jessica menyebutkan satu nama yang dia hafal, Andrea. Menurut ibunya Jessica, dia telah memperhatikan perilaku aneh dari Andrea terhadap putrinya. Selama beberapa waktu, Andrea sering meninggalkan pesan untuk Jessica ketika melewati rumah Jessica. Sebenarnya yang membuat ibunya Jessica tidak nyaman karena usia Andrea hampir 2 kali lipat usia Jessica. Setelah mengetahui hal itu, para penyelidik makin fokus menyelidiki Andrea. Saat penyelidikan itu, mereka menemukan ada pria yang telah berperilaku tidak pantas dengan mengejar anak di bawah umur. Jadi polisi bertanya-tanya, apakah ini juga ada hubungannya dengan serangan brutal yang merenggut nyawa Jessica? Kemungkinan besar bisa jadi karena adanya cinta segitiga di antara mereka. Andrea pun segera didatangi dan dibawa ke kantor polisi. Selama di interview, Andrea mengaku bahwa dia tidak sedang bersama Jessica pada saat Jessica menghilang. Setelah menanyainya, para detektif kembali ke tempat di mana koper itu ditemukan. Rupanya, lokasinya tidak jauh dari rumah sewaan tempat Jessica dan ibunya tinggal. Seorang tetangga ingat melihat Jessica di dekat sebuah rumah di daerah itu. Sehari sebelum tubuhnya ditemukan, yaitu sekitar pukul 5 sore. Rumah itu berjarak kurang dari 50 kaki atau sekitar 15 meter dari lapangan sepak bola tempat koper itu ditinggalkan. Polisi lalu mencari pemilik rumah yang ternyata adalah Esperanza, ibunya Andrea. Para penyelidik berusaha mencari tahu apa yang dilakukan Jessica di rumah Esperanza. Saat itulah mereka mengetahui kalau Andrea menyewa apartemen bukan hanya untuk dirinya dan putrinya. Dia juga tinggal di sana dengan pria yang sama yang dilaporkan mengejar Jessica. Polisi menduga mereka mungkin berurusan dengan kasus pembunuhan yang menyangkut cinta segitiga. Ini adalah alasan yang cukup untuk mencurigai Andrea. Di sisi lain, pihak berwenang meragukan kalau pelakunya cuma satu orang. Karena kalau satu orang saja, gak mungkin bisa menyebabkan cedera parah seperti itu. Apalagi sampai mengemas mayat ke dalam koper dan mengangkut beban berat itu ke lokasi lain. Jadi pasti pelakunya ada lebih dari satu orang. Sekarang ini prioritas pertama polisi adalah untuk menangkap orang yang bertanggung jawab. Informasi yang diberikan oleh Esperanza membuat para penyelidik mencoba menghubungi Andrea. Sayangnya pada saat itu dia telah menghilang. Dan ini semakin meningkatkan kecurigaan terhadapnya. 2 hari kemudian, para detektif meminta surat perintah penangkapan untuk Andrea. Para petugas saat itu tidak menyadari bahwa Andrea telah memutuskan untuk menyerahkan dirinya sendiri. Jadi, dia pergi ke kantor polisi di mana dia mengaku kepada salah satu petugas bahwa dia telah membunuh Jessica. Setelah mendengar hal ini, dia dibawa untuk diinterogasi. Andrea kemudian menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi di hari naas tersebut. Jadi, pada tanggal 10 Maret, Jessica menelponnya sekitar pukul 2 siang. Dan mereka bertemu di sebuah pojokan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Andrea bilang Jessica pengen ngomong sesuatu dan meminta Andrea untuk pergi ke rumah Esperanza. Sesampainya di sana, menurut Andrea, mereka mulai minum alkohol seperti yang sering mereka lakukan di tempat itu dan membicarakan topik-topik yang biasa mereka bicarakan. Setelah beberapa saat, ketika mereka berdua telah mengkonsumsi banyak alkohol, Jessica mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengakui sesuatu. Jessica kemudian menatap Andrea dan mengatakan kalau dia adalah pacar dari cowoknya Andrea. Hal ini menyebabkan pertengkaran yang sengit. Di tengah perkelahian, Jessica mengeluarkan pisau besar dan mengancam akan membunuh Andrea sebagai balasannya. Andrea lalu merebut pisau tersebut, dan selama pergumulan, dia menusuk leher Jessica hingga Jessica mengeluarkan banyak darah. Andrea lalu mencoba menghentikan pendarahannya, tetapi akhirnya tidak berhasil. Dia panik dan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan mayatnya Jessica. Andrea kemudian menemukan sebuah koper milik ibunya dan mencoba memasukkan tubuh Jessica ke dalamnya, tetapi tidak muat. Dia kemudian memutuskan menggunakan gergaji untuk memotong-motong tubuh Jessica menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang dapat dikemas ke dalam koper. Andrea kemudian mengangkut koper itu ke daerah yang jauh dan membuang peralatan yang digunakan untuk memotong Jessica di tempat pembuangan sampah terdekat. Selama mendengar cerita Andrea, para detektif terpana dan terkejut. Dengan dinginnya, Andrea menceritakan kejadian yang menggambarkan tidak hanya bagaimana dia mengakhiri hidup sahabatnya, tetapi juga kebrutalan yang dia lakukan terhadap mayatnya. Pada tanggal 14 Maret, Andrea didakwa dengan pembunuhan berencana. Namun guys, walau Andrea telah tertangkap, polisi mengaku pelaku dari kasus tersebut belum dapat dipastikan hanya satu. Karena polisi yakin bahwa Andrea tidak mungkin melakukan kejahatan itu sendirian. Detektif melanjutkan penyelidikan mereka dan kembali menyelidiki daerah dekat tempat koper itu ditemukan. Kesaksian dari beberapa tetangga membenarkan kecurigaan otoritas. Seorang penduduk mengaku telah melihat 3 orang di daerah itu pada malam sebelum koper ditemukan. Ini membuktikan bahwa Andrea tidak sendirian pada hari kejahatan terjadi. Mereka menanyai penduduk dan rumah-rumah di sekitar yang membenarkan telah melihat ibu Andrea dan saudara laki-lakinya di properti itu. Selama hari-hari berikutnya, detektif berusaha menemukan mereka di kediaman mereka. Tetapi polisi tidak menemukan jejak mereka sama sekali. Bahkan ketika ditelepon, mereka tidak menjawab. Ketika ditanyain tentang keterlibatan ibu dan saudara laki-lakinya, Andrea bersikeras bahwa dia sendirian di rumah pada hari itu. Namun hilangnya Esperanza dan Victor yang mencurigakan menimbulkan kekhawatiran yang mendorong pihak berwenang untuk menawarkan hadiah 20 juta peso Kolombia untuk informasi yang bisa mengarahkan mereka ke tempat persembunyian Esperanza dan Victor. Mereka juga memperoleh surat perintah untuk menggeledah rumah Esperanza yang telah menjadi tempat kejadian perkara. Selama penggeledahan, para ahli forensik menemukan perabotan dalam rumah telah berantakan dan ada bau busuk. Banyak botol minuman berserakan di seluruh tempat dan area tertentu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mereka juga menemukan berbagai benda yang menunjukkan ritual gelap seperti salib terbalik, boneka yang ditusuk dengan peniti, dan barang-barang yang umumnya dikaitkan dengan ilmu sihir. Pemeriksaan forensik mengungkapkan apa yang tampak seperti noda darah di beberapa bagian telah dicoba dibersihkan oleh seseorang, tetapi belum sepenuhnya terhapus. Semua bukti itu dikumpulkan dan dikirim ke Departemen Kedokteran Hukum untuk dianalisis. Pada saat ini, polisi bekerja dengan 2 teori. Yang pertama adalah bahwa Andrea bertindak sendiri selama membunuh Jessica karena marah setelah mengetahui bahwa dia telah berselingkuh dengan cowoknya dan kemudian membuang mayatnya. Teori kedua menyatakan bahwa Andrea tidak bertindak sendirian, tetapi telah dibantu ibu dan saudara laki-lakinya. Mereka mungkin telah membius gadis itu hingga Jessica tidak berdaya, kemudian mengakhiri hidupnya. Kecurigaan polisi terkonfirmasi saat hasil forensik dari rumah Esperanza keluar. Analisis menunjukkan adanya jejak darah dan rambut milik Esperanza dan Victor yang akhirnya mengarah pada dikeluarkannya surat perintah penangkapan bagi mereka. Masalahnya, saat itu keberadaan tersangka kaki tangan itu belum diketahui. Menurut penyelidikan, Ibu Andrea dan Victor turut serta dalam kejahatan itu. Setelah menelusuri catatan telepon mereka, para detektif berhasil mengumpulkan pergerakan mereka. Esperanza dan Victor ditangkap di sebuah hotel di kota lain
yang terletak di pusat Kolombia sekitar pukul 4 sore. Pada tanggal 20 Maret, anggota unit investigasi yudisial melakukan perjalanan untuk membawa mereka kembali ke Bogota, di mana mereka dihadirkan di hadapan hakim. Selama perjalanan, Esperanza menggumamkan doa-doa aneh. Sebelum memasuki ruang sidang, dia mempertahankan ketidakbersalahannya dengan mengklaim bahwa dia dan keluarganya telah diancam oleh Jessica. Esperanza membuat pernyataan bahwa semua tuduhan terhadap dirinya dan putranya sepenuhnya salah. Dia mengatakan dia telah mengetahui tindakan Andrea dari laporan berita tentang penangkapannya. Dan Esperanza juga menjelaskan dia menghilang bukan karena ingin kabur, melainkan dia sedang melakukan perjalanan ke rumah ibunya untuk memberitahunya tentang situasi Andrea dan untuk mencari pengacara yang baik untuk Andrea. Namun polisi memiliki perspektif yang berbeda, karena Esperanza dan Victor telah ditangkap di sebuah hotel, bukan di rumah ibunya. Selama persidangan, jaksa penuntut menghadirkan bukti terhadap mereka, termasuk kesaksian dari warga lingkungan yang telah melihat Esperanza, Victor, Andrea, dan Jessica bersama di rumah pada malam kejadian. Bukti kedua adalah hasil forensik yang mencocokkan DNA Victor dengan darah yang ditemukan di rumah dan sampel rambut dengan Esperanza. Bukti ketiga yang diajukan oleh jaksa penuntut adalah bukti yang sah, percakapan telepon yang disadap pada tanggal 12 Maret. Dalam panggilan tersebut, Esperanza berbicara dengan seorang pria tak dikenal yang mengatakan kepadanya bahwa Andrea harus disalahkan atas semuanya. Di panggilan telepon yang sama, Victor juga berbicara dengan pria misterius itu dan mengatakan perlunya menyelesaikan masalah dengan cepat dan menyebutkan bahwa mereka memiliki sejumlah uang. Pada akhirnya, kedua terdakwa ini tidak menerima tuduhan atas perintah Hakim Bogota. Mereka hanya ditahan sementara persiapan untuk persidangan sedang berlangsung. Setahun kemudian pada bulan Maret 2015, Andrea Esperanza Valdez yang pada saat itu berusia 22 tahun dijatuhi hukuman sebanyak 345 bulan penjara atas pembunuhan berencana terhadap seorang anak di bawah umur. Selama sidang vonisnya, Andrea dengan berlinangan air mata meminta maaf kepada keluarga Jessica. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Andrea memutuskan untuk memecah kebisuannya dan memberikan jaksa penuntut versi baru tentang apa yang terjadi pada hari yang menentukan bagi Jessica. Dalam pernyataan tak terduga ini, dia mengklaim bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu sendirian, tetapi juga tidak bertindak dengan ibunya atau saudara laki-lakinya seperti yang diyakini sebelumnya. Sebaliknya, dia melibatkan rekan kerjanya. Sebelumnya, Andrea mengatakan bahwa dia membunuh temannya karena membela diri setelah Jessica diduga menyerangnya dengan benda tajam. Namun kali ini dia menambahkan bahwa setelah kejahatan itu terjadi, dia mengganti pakaiannya yang berlumuran darah dan kembali ke rumah. Di sana dia memberitahu rekannya apa yang telah terjadi dan meminta bantuannya karena dia tidak ingin meninggalkan masalah di rumah ibunya. Rekannya menemaninya ke tempat kejadian, menilai situasi, dan kemudian menyarankan untuk kembali ke apartemen mereka. Saat itu Andrea panik dan menangis. Dia sebenarnya tidak bermaksud membunuh Jessica, tetapi perkelahian itu menjadi lepas kendali. Rekannya mencoba menenangkan, lalu meletakkan tubuh Jessica di dalam koper dan memerintahkan Andrea untuk membersihkan semuanya secara menyeluruh. Saat dia membuang mayatnya, rekannya Andrea tersebut mengenakan sarung tangan. Itulah sebabnya tidak ada sidik jarinya yang ditemukan di tubuh korban. Jaksa berusaha untuk menemukan rekannya Andrea yang membantu Andrea melakukan kejahatan ini. Tetapi tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan karena kesaksian Andrea tidak terlalu bisa dipercaya, apalagi kurang adanya bukti. Meskipun pemeriksaan sudah dilakukan secara menyeluruh di tempat kejadian perkara, tidak ditemukan apapun yang melibatkan orang lain. Karena kepadatan di penjara Bogota telah menjadi masalah serius, Andrea akhirnya dipindahkan dari penjara wanita di Bogota ke lembaga pemasyarakatan di kota Medellin. Tidak diketemukan informasi tentang hasil proses pengadilan terhadap Esperanza dan Victor. Namun, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada awal bulan Agustus 2024, Andrea yang sekarang berusia 31 tahun mengungkapkan bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah dibebaskan karena kurangnya bukti terhadap mereka. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.